Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Rahma dari Prodi Bioteknologi Pascasarjana UNM tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan profil usaha JBEK. JBEK, George's Bag, sebuah kreasi kecil dari rumah. JBEK adalah nama produk kami. Nah, untuk kali ini saya akan membahas yang pertama, poin-poin penting yang akan saya bahas yaitu profil usaha saya, tentang JBEK, kemudian jenis benang yang digunakan, contoh sampel produk usaha, target pasar dan harga produk, kemudian tentang JBEK, struktur organisasi usaha dan teknik perekrutan pegawai JBEK. Profil usaha. Nah, di profil usaha ini saya akan membahas tentang nama produk, kategori produk, dan keunggulan produk. Nama produk, saya mengambil kata JBEK. Kemudian, kategori produknya ini adalah handbag, sling bag, dan laptop bag. Nah, keunggulan produk ini adalah bahan yang kami gunakan menggunakan benang dan jaring-jaring atau plastik kampas sebagai bahan utama. Mengapa kami memilih plastik kampas? Karena bahan ini mempermudah kita dalam membuat pola desain tas yang kita inginkan. Dan kami juga menggunakan benang-benang yang memiliki warna yang menarik dan berkualitas. Jenis benang yang digunakan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari jenis benang yang kami gunakan. Benang yang kami gunakan adalah benang rajut, yang biasanya digunakan untuk membuat produk wearable yang bersifat empuk, lembut, dan tebal, atau untuk membuat produk non-wearable seperti karpet. Warna benang yang cerah dan tidak luntur saat dicuci. Ukuran benangnya pun cukup besar. Nah, jenis-jenis di benang yang kami gunakan ini ada benang handuk, benang teaser, benang polyester, benang rattan, benang bulky, benang curly, dan benang chelin. Contoh produk sampel usaha. Nah, ini adalah beberapa contoh produk usaha yang akan kami produksi. Target pasar dan harga produk. Target pasar kami adalah kalangan anak-anak, remaja, dan orang dewasa, kalangan kaum hawa. Nah, untuk harga produk dibanderol dengan harga yang mudah dijangkau, mulai dari harga 40.000 sampai dengan 150.000. Tentang JBEK. JBEK adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang penjualan produk yang kami buat sendiri, yaitu homemade. Konsumen juga dapat mendesain produk model yang mereka inginkan. Nama JBEK kami pilih sebagai nama brand produk kami. JBEK singkatan dari dua kata, yaitu George's yang berarti indah, warna-warni, cantik, dan bag yang berarti tas. Kami juga hanya membutuhkan jangka waktu pembuatan yang tidak lama, sehingga pembeli tidak perlu menunggu pesanan yang dengan waktu yang lama. Struktur organisasi usaha JBEK. Nah, struktur organisasi JBEK itu ada pemilik atau owner, yang di bawahnya itu ada 3 bagian. Nah, bagian yang pertama itu ada bagian persediaan, yang kedua bagian produksi, dan bagian administrasi. Nah, berikut ini penjelasan singkat dari masing-masing unit yang ada dalam bagian tadi. Nah, pemilik atau owner adalah pemilik sekaligus penanggung jawab dari segala aktivitas yang dilakukan dalam usaha. Ia memiliki tanggung jawab dan wewenang yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan jalannya usaha. Pemilik atau owner juga bertugas untuk mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, termasuk pelaporan keuangan.
Bagian persediaan. Nah, di bagian persediaan ini adalah orang yang bertanggung jawab atas ketersediaan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat produk. Dalam jalannya usaha, bagian persediaan juga mengatur pengiriman produk ke pelanggan. Kemudian bagian produksi. Bagian produksi ini adalah orang yang bertugas memproduksi produk mulai dari membuat pola hingga finishing pembuatan tas. Bagian administrasi. Nah, bagian administrasi bertugas untuk mengatur proses penawaran produk, baik barang maupun jasa kepada pasar melalui sosial media. Peran administrasi dalam pemasaran sendiri cukup vital, karena diperlukan pengetahuan dan pengalaman khusus untuk dapat menjalankan peran ini dengan sukses. Teknik perekrutan pegawai atau karyawan JBEK. Usaha kami merupakan usaha yang bergerak dalam produksi tas, khususnya adalah tas yang memiliki kualitas yang baik. Seiring dengan perkembangannya sebuah zaman dan pembangunan di negara kita ini, maka kami merasa terpanggil untuk membantu dalam meningkatkan sumber daya manusia, menuju ke arah globalisasi dan semakin menuntut seseorang untuk mampu bekerja dengan layak. Usaha kami juga didirikan dalam rangka menyambut pasar bebas yang belakangan ini telah menjadi tren di dunia bisnis kita. Untuk itu, tentunya kami harus memiliki SDM dengan melakukan perekrutan secara selektif, yaitu dengan 2 tahapan. Nah, tahapan pertama yaitu ada seleksi administrasi, tahapan kedua ada seleksi wawancara. Seleksi administrasi ini, pelamar bisa langsung datang ke tempat usaha dengan membawa identitas diri berupa fotokopi KTP. Kemudian di bagian seleksi wawancara itu, pemilik atau owner mulai dengan menanyakan latar belakang dari pendidikan, pengalaman kerja, hingga skill yang dimiliki. Setelah dinyatakan lolos, pelamar akan melakukan tanda tangan kontrak sebagai tanda bahwa sang pelamar telah resmi menjadi karyawan. Terima kasih. Demikianlah persentase dari saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.